Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 27 menurut terjemahan baru edisi 2. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudaraku, sebenarnya ada apa dengan Thomas? Thomas nama lainnya Didimus. Banyak orang menyebutnya si peragu, ada yang menyebutnya seorang yang pesimis, cenderung negatif dan khawatir, cenderung cengeng, sehingga ada yang menyebutnya seperti Eeyore dalam Winnie the Pooh. Ia selalu mengantisipasi hal-hal yang terburuk. Dari catatan Injil Yohanes, Thomas cenderung melihat hal-hal dari sisi tergelap kehidupan. Tetapi ternyata ada hal-hal yang luar biasa dalam dirinya. Dalam situasi kritis, murid-murid takut karena ancaman pemimpin Yahudi terhadap Yesus. Thomas tampil dan berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Sikap yang berani, yang melihat di depan ada ancaman, tetapi tetap bersedia pergi, dan mati pun tidak ada masalah. Betapa beraninya orang yang dianggap cengeng ini. Thomas setia dengan Yesus. Kita semua tahu di Alkitab Yohanes memang dekat dengan Yesus. Tetapi Thomas tidak ingin hidup tanpa Yesus. Jika Yesus akan mati, Thomas juga siap untuk mati. Thomas juga pernah bertanya, "Bagaimana kami tahu jalan ke situ tempat Yesus pergi?" Yohanes 14 ayat 5. Hubungan yang begitu kuat, begitu dalam, sehingga ia tidak mau terpisah, bukan? Sekarang perhatikanlah pada pasal 20 ini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada. Kemana dia? Seolah-olah dia kehilangan segala-galanya. Dia mungkin saja sedang galau, sedih, merasa tertolak, terluka, patah arang. Dan mungkin ada teman yang mendekati dia, lalu mereka mengajak dia, "Yuk, kumpul yuk." Tetapi dengan sedih dan air mata, dia bisa bilang, "Leave me alone, please." Sedih sekali, bukan? Mungkin juga ada teman lain lagi yang datang bergabung dan ajak dia kumpul di komunitas. Tapi Thomas bilang, "I don't like forced conversations, forced friendships, forced interactions. I simply do not force things. If we don't fight, we don't fight." Saya tidak suka percakapan yang dipaksakan. Saya tidak suka pertemanan yang dipaksakan. Saya tidak suka interaksi yang dipaksakan. Saya tidak memaksakan sesuatu. Jika kita tidak tergetar, memang kita tidak tergetar. Banyak orang bergaul di media sosial, tetapi secara nyata, real, tidak demikian, bukan? Nah, saudara-saudaraku, dalam situasi semacam itulah, perhatikan apa yang dilakukan Yesus kepada Thomas. Yesus menyapa dia
dengan lembut. Seandainya Thomas itu orang Ambon, Yesus bilang, "Hai Tom, ulurkan tangan." Bahasa Ambonnya, kasih tangan kemari. Taruh di betap lampu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya percaya inilah sikap seorang pemimpin, apakah di dalam keluarga, di gereja, di organisasi, seorang gembala, seorang bapa, seorang sahabat, seorang guru, yang tidak mencela, tidak mengusir, tidak menonaktifkan, tidak menggeser atau membuang, tetapi justru mengembalikan cinta, mengembalikan kasih, kepercayaan, dan pemulihan yang sejati. Unconditional love. Itulah hubungan. Pertanyaannya, bagaimana respons Thomas dan apa follow up-nya? Dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Besok malam kita akan mengalami kebenaran dan kuasanya. Selamat beristirahat. Shalom.